Perkenalkan, nama saya Sekini Watul Banua, NIM 1870406 jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan membahas tentang epidemiologi infeksi dan penyakit genital chlamydia. Pengertiannya yaitu, chlamydia adalah salah satu penyakit menular seksual yang ditularkan melalui hubungan seks tanpa menggunakan kondom. Kaum wanita yang berusia muda umumnya yang paling sering mengidap chlamydia, baik pria maupun wanita segala usia pun terkena chlamydia. Jika tidak ditangani dengan tepat, penyakit chlamydia bisa menyebar dan menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang. Berikut ini beberapa komplikasi chlamydia pada pria, yaitu pertama, epididymitis, yaitu peradangan yang terjadi pada epididymis yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pria dan saluran untuk sperma dari testikel. Relative arthritis, yaitu peradangan yang terjadi pada persendian dan lebih banyak menimpa pria dibandingkan wanita. Terakhir, uretritis, yaitu peradangan yang terjadi pada saluran pembuangan urin atau uretra. Sedangkan komplikasi chlamydia pada wanita itu cervicitis, yaitu peradangan yang terjadi pada leher rahim atau cervix. Kedua, penyakit radang panggul, yaitu kondisi di mana ovarium, rahim, dan tuba fallopi mengalami infeksi. Bartholinitis, yaitu kondisi kelenjar Bartholin yang membengkak. Kelenjar Bartholin berperan untuk memproduksi cairan pelumas pada wanita saat berhubungan seksual. Dan terakhirnya itu salpinitis, yaitu peradangan yang terjadi pada tuba fallopi yang menyebabkan sel telur dari ovarium sulit untuk menuju rahim dan membuat mengidapnya sulit hamil. Jadi untuk faktor risikonya yaitu pernah mengidap penyakit menular seksual, memiliki lebih dari satu pasangan seksual atau berganti-ganti pasangan, berhubungan seksual tanpa menggunakan kondom, aktif secara seksual sebelum usia 18 tahun. Penyebab chlamydia. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit ini biasanya menular melalui seks anal, oral, vaginal, dan saling bersentuhan alat kelamin. Selain itu, mainan seks yang tidak dicuci bersih atau dilapisi kondom baru juga bisa menjadi media penularan chlamydia. Cairan seksual yang keluar dari alat kelamin penderita bisa menularkan bakteri ini walaupun tanpa organisme ejakulasi atau penetrasi. Risiko terjangkit chlamydia bisa meningkat jika berhubungan seksual berganti-gantian pasangan atau dengan banyak orang. Penularan chlamydia tidak akan terjadi karena hal berikut: pelukan, karena duduk di toilet, karena handuk, karena peralatan makanan, karena selalu berciuman, berenang di kolam renang, dan kamar mandi. Dan juga pada ibu hamil bisa menular chlamydia pada bayi yang dilahirkannya dan menyebabkan mata menjadi bengkak dan mengeluarkan cairan atau yang disebut dengan konjungtivitis serta radang paru-paru. Oleh karena itu, ketika merencanakan kehamilan atau pada awal kehamilan, pastikan kamu tidak sedang mengalami infeksi ini, dan jika positif, obati secepat mungkin. Dan gejala chlamydia. Chlamydia umumnya tidak menunjukkan gejala setelah 1-3 minggu. Seringkali gejala chlamydia diabaikan karena dianggap segera berlalu atau tidak parah. Gejala chlamydia pada wanita dan pria bisa berbeda, tetapi sakit atau nyeri saat berbuang air kecil menjadi karakteristik umum. Selain menginfeksi organ inti, infeksi chlamydia juga terjadi pada mata dan menyebabkan terjadinya konjungtivitis. Jika cairan vagina atau sperma yang terinfeksi terkena mata, maka terinfeksi akan terasa perih, bengkak, teriritasi, dan mengeluarkan cairan. Anus juga bisa terinfeksi dan menimbulkan pendarahan, keluar cairan, serta rasa sakit yang tidak nyaman. Selain itu, infeksi tenggorokan juga bisa terjadi dan biasanya tidak menimbulkan gejala. Diagnosis chlamydia. Pemeriksaan atau diagnosis chlamydia biasa didapat ketika melakukan tes selama kunjung ke dokter. Tes ini dilakukan secara tahun yang berumur di bawah 25 tahun yang aktif secara seksual. Untuk yang berumur 25 tahun ke atas, sebaiknya tes dilakukan setiap tahun ketika pada memiliki hubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan. Berhubungan seksual dengan seseorang yang berganti-ganti pasangan
melakukan seks yang tidak aman atau sebelumnya pernah mengidap klamidia. Dengan pengobatannya sendiri, yaitu pengobatan klamidia dilakukan dengan mengonsumsi kombinasi obat antibakteri yang bisa diresep oleh dokter. Untuk mendapatkan penanganan yang tepat, segera menghubungi dokter. Pencegahan klamidia. Pencegahannya itu menggunakan kondom saat berhubungan seksual dan tidak berbagi pasangan. Kedua, pemakaian kondom saat berhubungan seksual tidak 100% menghilangkan risiko terkena infeksi, tapi efektif dalam mengurangi risiko terjangkit penyakit menular seksual. Dan yang terakhir, membatasi masa pasangan seksual atau setia dengan satu orang pasangan saja. Jika aktif melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang, maka dianjurkan melakukan pemeriksaan secara rutin, mengingat klamidia tidak bisa menimbulkan gejala pada sebagian orang. Demikianlah hasil pembahasan saya ucapkan terima kasih.